Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kami akan mereview perjalanan menuju pendakian Gunung Penanggungan Mojokerto melalui jalur Tamiajeng. Oh iya, kami berangkat dari Kampung Inggris Pare, Kediri. Kami berangkat melalui jalur Jombang, Mojowarno, lalu mengarah ke Jalan Pintas, Jalan Pacet. Dari Jalan Pacet kami mengambil jalan tembusan menuju ke Trawas ya, Tamiajeng. Perjalanan yang kami tempuh kurang lebih sekitar 3 jam karena jalur yang begitu banyak perbaikan pengecoran jalan, sehingga di beberapa titik kami harus antri. Sesampainya kami di parkir Tamiajeng, di base camp Tamiajeng biasanya ditarik 10.000. Ini adalah suasana dari base camp pertama Tamiajeng ya, di dekat pos perizinan, dan beberapa terlihat sedang persiapan menurun atau menuju pulang dari pendakian Gunung Penanggungan. Suasananya lumayan agak sepi waktu kami datang, sehingga kami bisa santai. Di sini kami menunggu beberapa teman yang dari Surabaya. Oke, saya akan sedikit memperlihatkan kepada kalian semua kondisi base camp pos Tamiajeng, pos pendakian Tamiajeng. Penampakannya seperti ini. Itu posnya. Banyak sekali spanduk-spanduk ditempel yang berisi tentang aturan, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pendaki. Ini adalah map ya, keterangan map dan protokol jalur Tamiajeng. Suasananya seperti ini. Di situ ada tempat untuk pengumpulan sampah. Kita akan review coba tempat parkir sekaligus base camp yang tengah, di mana terlihat ada cukup parkiran yang luas. Ada musola juga. Ada tempat penjualan atau penyewaan baju, celana gunung. Ada panggung, parkiran motor, dan di sebelahnya juga ada parkiran mobil. Terlihat di sebelah kanan itu ada tempat yang cukup luas untuk melakukan buka tenda ya, ground camping. Ada musola juga. Jadi bagi kalian yang ingin ke mendaki puncak Gunung Penanggungan, insya Allah base camp Tamiajeng ini sangat memadai sekali. WC-nya juga banyak. Tempat untuk lesehan, duduk-duduk juga cukup banyak, warungnya juga.
dan terhitung lumayan murah. Berikutnya, setelah semua tim terkumpul, kami melakukan simaksi ya, perizinan dengan mendaftarkan nama-nama yang akan mendaki. Terlihat rombongan pendaki lain sedang mendaki ya. Kami memulai pendakian dengan membawa perlengkapan untuk camping di puncak Bayangan nanti. Untuk perjalanan awal dari base camp Tamiajeng menuju ke pos 2, itu treknya ya masih jalan paving dengan jalur menurun, dikasih santai. Kanan kiri masih terlihat perkebunan warga ya. Setelah paving hilang, digantikan dengan kontur tanah berbatu ya, jalurnya berbatu, masih turunan, masih santai. Batu-batunya sudah mulai besar-besar ya. Posisi kayak orang sujud. Di sini kami setiap orang membawa 2 botol aqua ukuran 1,5 liter. Jadi masing-masing orang harus membawa 3 liter. Ini ada jalur ke kanan dan ada jalur ke kiri. Arah kita tetap lurus. Kenapa membawa cukup banyak air? Karena di sepanjang jalur tidak ada lagi sumber air yang bisa kita ambil. Jadi mau tidak mau kita harus membawa air yang cukup banyak dan cukup berat. Bawa topi supaya tidak kepanasan. Pada simpangan ini ada yang ke kiri, tapi ada petunjuknya ya, nggak usah khawatir. Bagi pemula, puncak itu tetap arahnya lurus. Dari sini jalanannya sudah mulai menanjak. Jalanan sama sampai ke pintu rimba pos 2. Di pos 2 kita lihat dari kejauhan ada tempat base camp untuk duduk-duduk, untuk bersantai. Di sini warungnya cukup lengkap. Minuman, makanan ada, ngopi-ngopi juga bisa. Setelah kami istirahat sebentar, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Dari sinilah titik batas angkutan mobil.
dari pos 2 menuju ke pos 3 inilah jalur pendakian ke Gunung Penanggungan yang sebenarnya dimulai. Ada banyak pendaki-pendaki lain yang rombongan keluarga. Kalau diperhatikan ya memang tidak memenuhi syarat pendakian gunung. Padahal sebenarnya menggunakan sepatu gunung, jaket, dan perlengkapan gunung lainnya itu sangat penting untuk keselamatan. Mungkin karena Gunung Penanggungan ini jalurnya sangat jelas, kemudian sinyal sampai puncaknya pun baik Indosat, Telkomsel, mungkin operator lain juga sinyalnya sampai ke puncak, sehingga walaupun kita sudah sampai di puncak Gunung Penanggungan, kita tetap bisa melakukan koneksi internet atau mengontak saudara-saudara kita atau melakukan upload, sehingga di sini kemungkinan tersesat sangat kecil. Kita lihat di sini jalurnya masih ada susunan batu-batu ya. Artinya kendaraan bermotor roda 2 masih bisa naik sampai ke titik ini ya. Vegetasinya masih pohon-pohon yang cukup besar, sangat dibantu sekali untuk menahan terik matahari. Kebetulan saat kami mendaki anginnya kurang, jadi ya tetap terasa panasnya. Berapa kilo? Jika Berapa kilo itu? napas Anda sudah mulai ngos-ngosan, alangkah baiknya Anda istirahat ya sebentar saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika perlu bawa topi ya, dan tidak perlu pakai jaket karena tidak dingin. Sebaiknya malah pakai kaos saja. Kontur tanah jalur itu sudah mulai berundak-undak. Mungkin kalau di musim hujan cukup licin. Oleh karena itu sangat disarankan menggunakan sepatu gunung untuk menghindari supaya tidak mudah terpleset. Iya. Ya. Dari jauh terlihat sudah pos 3.
Dari sini kita lihat bahwa kendaraan roda 2 sepertinya sudah tidak bisa sampai ke sini karena jalannya yang berundak-undak, jalurnya berundak-undak. Di sini kita bisa istirahat. Mana Les? Tukeran tas. Pos 3. Setelah istirahat sebentar, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Jalanan jalur menuju ke pos 4 Iya Pak, sudah mulai tersusun dari tangga-tangga batu dan tangga-tangga tanah, dan tangga-tangga juga yang terbuat dari kayu. Juga akar-akaran. Di sini lutut sudah mulai diuji. sebenarnya tangga itu bikin lebih capek karena harus begini. Ini kami Masih enakan begini. Ini kami melakukan pendakian sekitar jam 1:30 siang, dan pada akhirnya kami sudah sampai di pos 4. Di pos 4 ini ada banyak ground camping ya. Anda bisa mendirikan tenda di sini, ada cukup banyak luas waktu tempatnya. Setelah kami beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Bayangan. Trek menuju ke puncak Bayangan ini adalah yang paling berat. Kedua, setelah menuju dari jalur Bayangan menuju ke puncak Gunung Penanggungan. Di jalur-jalur ini dikasih pembatas-pembatas dari bambu dan kayu supaya pendaki tidak tergelincir. Dari sini juga kita sudah bisa melihat pemandangan Gunung Arjuno atau Welirang. Beberapa jalur lama sepertinya ditutup, diarahkan ke jalur yang lebih landai. Jenis tanaman-tanamannya sudah mulai tanaman liar ya. Biar gak terlalu nanjak. Bukan pohon-pohon besar lagi, tapi tanaman-tanaman kecil. Di sini jalurnya tanah berdebu. Jalur lama tutup, tanah berdebu. serem jalur lama ya. Usahain kalau jalan di sini jangan diseok-seok supaya debunya tidak berterbangan. Melangkah pelan tapi pasti. Insya Allah kalian akan
Bisa. Pendakian malam juga banyak ya. Kita perhatikan jalurnya. Jalurnya penuh dengan debu. Tanjakan apa ini? Tanjakan siksa. Enggak belok kanan dah. Hati-hati ya di jalur ini. Sudah terlihat sangat miring. Lurus saja. Anda akan mudah terperosok. Lurus saja. Ini tidak Kenal dah. kalau di musim hujan. Oh, katanya langsung. Katanya jam 4 udah sampai sana gitu. Puncak. Langsung balik. Berikutnya jalur berdebu tetap, tapi dengan batu-batu yang cukup besar. Rekaman jejak. Yes. Kita lihat batu-batunya. Karuan pakai sendalmu itu. Tanah berbatu, sangat berbatu. Di balik view yang tampak indah, mulai dari trek perjalanan pos 4 menuju ke puncak Bayangan, kami dihadapkan dengan fakta bahwa jalur menuju ke puncak Bayangan ternyata cukup berat, kemiringan hingga 45 derajat dengan kontur trek batu berpasir ditambah pepohonan yang semakin sedikit. Di sini sangat beresiko kelongsoran. Oleh karena itu harus hati-hati. Selain berdebu, kemungkinan batu yang kita injak dapat runtuh karena tanaman yang sudah hanya tinggal tanaman yang pendek. Kita sudah bisa melihat Gunung Welirang, Gunung Arjuna dari posisi ini dengan cukup jelas. Dan perjuangan untuk menuju ke puncak Bayangan memang tidaklah mudah, tidak semudah ketika kita melakukan perjalanan pendakian dari pos 2, pos 3, pos 4. Pada akhirnya kami
sampai juga di ground camp Puncak Bayangan. Terlihat dengan jelas puncak Gunung Penanggungan. Bahkan di Puncak Bayangan ini kami mendengar khas suara penjual pentol, yang ternyata memang ada pendaki yang menjual pentol di Puncak Bayangan. Alhamdulillah, bagi Anda yang merasa ingin menambah tenaga, mungkin bisa coba pentol Dante ya. Itu adalah gunung yang akan kami daki besok pagi setelah subuh. Kami akan mendirikan tenda di sini sambil menikmati terbenamnya matahari. Setelah kami memilih lokasi yang cukup pas, yang sekiranya terhalang dari tiupan angin, kami mendirikan tenda. Di sini dilarang membuat api unggun, sehingga nanti di saat malam hari tidak ada orang yang menyalakan api unggun, sehingga kondisinya ya cukup lumayan gelap. Menurut informasi bahwa malam minggu kondisi Puncak Bayangan akan sangat ramai sekali, maka sangat tepat apabila ketika kita datang ke sini pas di sore hari, tidak di malam hari, karena nanti akan sulit mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah selesai dan melakukan masak-masak, makan-makan menjelang terbenam matahari, kondisi Puncak Bayangan masih cukup lapang ya. Dan setelah paginya, ketika kami akan mengadakan pendakian ke puncak tertinggi Gunung Penanggungan, kondisi Puncak Bayangan sudah penuh dengan tenda. Semalam banyak sekali pendaki-pendaki yang naik lalu mendirikan tenda, tidak hanya di ground campnya saja, bahkan di atas Puncak Bayangan sedikit itu ada banyak tenda-tenda lain yang didirikan. Dan sepanjang malam suaranya sangat riuh ya, ada yang bernyanyi, ada yang musikan dan macam-macam. Setelah sholat subuh dan siap-siap,
kami melakukan pendakian untuk menuju ke puncak sejati atau puncak Penanggungan, Gunung Penanggungan. Treknya kurang lebih tidak jauh berbeda dari trek yang kami lewati saat menuju dari pos 4 ke puncak Bayangan. Pada sisi bagian atas puncak Bayangan banyak orang mendirikan tenda secara terpisah-pisah. Matahari saat terbit tertutup awan sehingga tidak bisa menikmati sunset. Kondisi saat kami berangkat yaitu jam 5 dan tampaknya sudah terlalu terang. Di jalur ini saya juga melihat sebuah lapak ya, tapi belum ada yang jualan. Ternyata ada banyak pendaki-pendaki lain yang juga melakukan pendakian menuju ke puncak Penanggungan. Dari sini pemandangan Gunung Welirang, Gunung Arjuna lebih jelas. Puncak Gunung Penanggungan masih terlihat jauh, treknya masih lumayan, belum terlalu terjal. Untungnya dikasih pemandangan yang indah. Angin semilir di pagi hari yang dingin cukup membantu agar kita tidak terlalu kehausan. Dan pemandangan yang sangat indah lebih bisa dilihat dari sepertiga puncak Gunung Penanggungan. Kalau kita perhatikan treknya sudah mulai terjal, terdiri batu-batu kerikil, pasir yang mudah sekali rontok. Maka di jalur ini Anda sangat hati-hati memperhatikan pijakan, memperhatikan batu-batu yang kita injak, karena jika ada yang sampai menggelundung, itu akan sangat berbahaya bagi pendaki-pendaki di bawahnya. Adapun kemiringannya sudah 45 derajat. Jangan terlalu ngoyo memaksakan untuk naik buru-buru ya, karena ini sangat melelahkan. Sebaiknya jalan santai saja. Di sini saya pun sempat mengalami kram kaki karena tangan dan lutut
selalu digunakan. Benar kata orang bahwa mendaki Gunung Penanggungan dari puncak Bayangan ke puncak sejatinya itu memang nyaris mirip dengan puncak Gunung Mahameru. Perbedaannya adalah di sini masih ada vegetasinya berupa rumput-rumput liar, sedangkan di Mahameru, Gunung Sumeru didominasi oleh pasir dan batu. Setelah melakukan perjalanan hampir 2 jam, akhirnya kami sudah mendekati puncak sejati dari Gunung Penanggungan. Dengan ketinggian 1600-an mdpl. Di atas kami mengeksplor ada beberapa titik jalur pendakian dari sisi lain, yaitu dari Jolotundo. Tidak jauh dari posisi pendakian via Tamiajeng. Di bawahnya kita lihat itu Bukit Bekel ya. Jadi bagi yang lewat Jolotundo bisa sampai ke Bukit Bekel. Kami coba mengitari kawah Gunung Penanggungan ini. Wah, di ujung sana itu adalah puncaknya. Di sana bukit satunya. Kami akan menuju ke sana. Tidak terlalu jauh, kita bisa melihat sekeliling dari Gunung Penanggungan ya, dari sisi kiri kanan. Subhanallah, Masya Allah, tampak indah. Di sini pun kami menemukan jalur pendakian lewat jalur lain. Lewat base camp Tlogo dari sisi utara ya. Kalau Jolotundo dari sisi timur. Enggak, kamu di bendera. Di puncak di puncak sejati ini ada kawah. Di padang kawah ini mungkin kalian juga bisa mendirikan tenda ya, tapi anginnya tidak tahu bagaimana, karena kami lihat di bawah ada yang beberapa pendaki yang mendirikan tenda. Lewat situ, sana aja.
Oh iya guys, dari sisi sini ada penunjuk batu juga, menandakan bahwa di sini juga ada jalur pendakian juga. Setelah cukup mengitari, inilah view dari puncak sejati Gunung Penanggungan, ditandai dengan bendera. Di sini Anda bisa duduk-duduk, berpose-pose, berfoto-foto. Maka selanjutnya setelah puas, kami kembali menuruni Gunung Penanggungan untuk menuju ke puncak Bayangan. Ayo guys. Naik sama turun tidak lebih mudah ya, karena turun pun lebih sulit. Di sini sepatu sandal Anda yang kurang bagus dijamin akan rusak atau jebol, karena di sini saya mengalaminya. Sepatu yang saya gunakan sepatu kets tidak kuat menahan beban saat saya turun. Oleh karena itu, bagi Anda yang mendaki ke Gunung Penanggungan, usahakan memakai sepatu gunung yang kuat. Ini adalah view betapa terjalnya menuju puncak Gunung Penanggungan. View-nya sangat indah karena tidak tertutup oleh pepohonan ya. Kemiringannya kalian bisa lihat. Ini bukan KW-KW. Bagi pemula, apakah ini cocok? Ya. Ini lumayan lah untuk ukuran pemula ya. Tapi sebaiknya sebelum melakukan pendakian, Anda melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melatih otot-otot kaki Anda sehingga tidak shock ketika naik Gunung Penanggungan yang walaupun trek jalurnya tidak makan waktu terlalu banyak ya, mungkin sekitar 3-4 jam Anda bisa langsung sampai puncak kalau yang mau tektok. Tapi jalur trek nggak boleh dipandang enteng. Ketika kami pulang, ternyata lapak jualan sudah sedia. Di sini seorang ibu-ibu menjual semangka, pisang, minuman, dan harganya cukup murah. Guys, kalian bisa menikmatinya untuk menambah tenaga. Cukup laris dagangannya ya. Kalau Anda telat mungkin habis. Kalau Anda terlalu siang menuju ke sini. Oke guys. Semoga review penampakan dari jalur pendakian ke puncak Gunung Penanggungan via Tami Ajeng bisa membantu Anda untuk dijadikan referensi ketika Anda ingin melakukan pendakian ke gunung ini. Sangat recommended sekali untuk pemula
lelah, dan semoga Anda bisa sampai puncak dengan selamat. Jangan lupa membawa bekal yang cukup dan memadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.